Tulisan yang dibuat netizen di Facebook ini bikin heboh jagat maya. Akun dengan nama Heru Default syok karena mendapati banyak anak kecil menjalani cuci darah di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Heru lalu mengunggah video wawancara seorang pria dengan pelajar SMA berusia 18 tahun yang mengaku sudah 4 tahun melakukan hemodialisa di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Berarti udah berapa tahun? Hampir 4 tahun. Cuci darahnya berapa kali seminggu? Seminggu 3 kali, Pak. Bukan cuma sekali seminggu. 3 Seminggu kali. 3 kali? Iya. Hari Senin, Rebo, sama Sabtu anak saya cuci darahnya. Semudah ini, seganteng ini cuci darah, Mbak. Iya, Pak. Maka dari itu saya, Pak. Sebabnya kata dokter kira-kira apa? Karena nggak pernah minum air putih, minumannya air kemasan terus. Oh, jadi nggak pernah minum air putih, jarang minum air putih. Nggak pernah. Nggak pernah? Subhanallah, ini rekor ini ya. Nggak pernah minum air putih, jadi minumnya yang berwarna-berwarna terus. Iya, Pak. Itu dari dulu? Dari kecil. Dari kecil? Memang nggak mau sama air putih? Kurang suka. Kurang suka minum, sekali minum yang berwarna-berwarna? Yang manis-manis. Yang manis-manis, Masya Allah. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, Piprim Basarah, buka suara tentang fenomena banyaknya pasien anak yang cuci darah. Menurutnya, unit dialisis khusus anak belum banyak tersedia di rumah sakit umum, sehingga jumlah pasien cilik yang terapi di RSCM terkesan banyak. Terlepas dari adanya video viral, Piprim menambahkan, secara nasional tidak ada laporan lonjakan kasus gagal ginjal yang signifikan. Dokter konsultan jantung anak ini menjelaskan beberapa penyebab anak mengalami gagal ginjal terminal, yakni adanya kelainan bawaan sejak lahir, penyakit lain yang tidak tertangani dengan baik sehingga memicu gangguan ginjal, juga gaya hidup seperti banyak minum manis. Oleh itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk anak-anak kita agar sehat, terutama organ ginjalnya. Yang pertama, biasakan minum air putih. Ya. Biasakan minum air putih secara cukup. Jika anak itu 20 kilo, minimal 1,5 liter per hari. Makin banyak minum, lebih baik. Ya. Kemudian yang kedua, hindarkan semaksimal mungkin konsumsi minuman manis. Ya, baik manis karena gula atau karena pemanis seperti sirup jagung yang mengandung tinggi fruktosa. Pemanis ini banyak sekali dijumpai pada soft drink yang terdapat di minimarket, dan ini bisa ratusan jenisnya soft drink ini, minuman kemasan baik berbentuk gelas maupun botol. Yang ini tentu saja apabila dikonsumsi terus-menerus bisa sangat berbahaya bagi ginjal anak-anak kita. Doa dan harapannya buat Mengonsumsi garam berlebih atau obat tertentu yang berpotensi merusak ginjal juga perlu diwaspadai. Piprim menyarankan agar anak-anak sehat, orang tua harus mengajak anak cukup bergerak atau olahraga sehingga organ-organ tubuh mereka terpelihara dengan baik. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Harapan saya mah semoga umur saya berkah aja. Amin. Sama Ya ibu Allah, ya selalu Rabbal panjang Alamin. umur dan mendapatkan keberkahan. Ya pemirsa, informasi mengenai banyaknya anak-anak yang menjalani cuci darah ini, informasinya terjadi di RSCM Jakarta. Kita akan ajak Anda untuk mengonfirmasi langsung dengan dokter spesialis anak dari RSCM Jakarta, ada Dr. Reza Pahlevi. Selamat siang, Dr. Reza. Selamat siang Putri dan Silya. Baik, Dr. Reza, benarkah ini banyak anak-anak di RSCM saat ini tengah menjalani cuci darah akibat gagal ginjal? Ya baik, jadi seperti sebelumnya pernah dikonfirmasi juga oleh akun sosial media RSCM bahwa saat ini di RSCM ada sekitar 60 pasien yang mengalami cuci darah. Nah, cuci darah ini terbagi dua ya, buat pemirsa semuanya. Jadi ada yang namanya hemodialisis, cuci darah dengan menggunakan mesin, dan ada yang menggunakan peritengah perut atau CAPD tersebutnya. Nah, saat ini ada sekitar 30 anak yang mengalami cuci darah atau menjalani cuci darah di RSCM dengan menggunakan mesin HD, dan sekitar 30 itu mengalami atau menjalani cuci darah dengan menggunakan CAPD. Dan saat ini juga sudah ada 37 pasien yang sudah menjalani transplantasi sejak tahun 2014 hingga saat ini di RSCM. Demikian. Oke, dokter, ini dari 30 anak ini apakah mengalami peningkatan atau sebelumnya memang sama saja, dok?
Ya kalau misalnya kita balik ke tahun sebelumnya dan tahun sebelumnya lagi, sebenarnya ini relatif sama gitu. Artinya apa? Kadang-kadang ada penambahan pasien baru, tapi di saat itu juga ada sebagian pasien yang sebelumnya cuci darah kemudian sudah mengalami perbaikan fungsi ginjal sehingga stop cuci darah. Misalnya ada juga sebagian yang kita transfer ke dewasa karena sudah memasuki usia 18 tahun gitu. Jadi jumlahnya statis kurang lebih di sekitar 30 ya untuk cuci darah dan 30 untuk yang CAPD tadi saya katakan gitu. Jadi tidak ada penambahan signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi kalau misalnya kita melihat dari era 10 tahun sebelumnya, misalnya di tahun 2014 misalnya, pada saat itu kan kita baru mulai untuk membuka fasilitas dialisis anak itu pada tahun 2013. Nah memang pada saat awal-awal dulu itu pasiennya belum terlalu banyak, masih sedikit ya, hanya 1-2. Tapi kan pasiennya yang sebelumnya mungkin tidak survive, saat ini kan karena udah ada tersedia fasilitas dan SDM juga, sehingga pasiennya menjadi survive. Nah, kita melihat pasien ini kan dia cuci darah itu dalam jangka waktu yang lama ya, sehingga pasien-pasien tersebut terakumulasi sedikit demi sedikit, sehingga kalau misalnya dilihat saat ini memang kesannya pasti banyak yang kaget bahwa banyak gitu ya. Tapi sebenarnya itu bukan karena ada penambahan kasus dari tahun ke tahun, tapi karena memang pasien-pasien tersebut yang era sebelumnya mungkin tidak tertolong, sekarang menjadi tertolong gitu, sehingga terkesan banyak gitu untuk di cuci darah di RSCM. Dan juga karena RSCM ini kan pusat rujukan untuk ginjal anak ya, untuk Indonesia. Jadi kita juga banyak menerima pasien tidak hanya dari Jakarta, tapi ada wilayah Bogor misalnya, wilayah Sukabumi, Bekasi, kemudian juga ada sebagian dari luar kota atau luar provinsi, Tangerang juga ada, dari Lampung juga ada gitu. Jadi memang wilayah sekitar Jakarta itu senternya ke RSCM, sehingga kita mendapatkan pasien yang cukup banyak gitu. Tapi banyaknya pasien ini masih terakomodir. Usia paling kecil, dokter. Ya, usia paling mudanya usia berapa, Dok? Ya, rata-rata itu usianya 12 tahun ke atas, jadi kebanyakan remaja. Apakah suara saya terdengar? Baik. Ya, rata-rata usianya remaja, usia paling kecil itu ada yang di bawah 1 tahun, dan yang paling besar itu ada yang 17 tahun untuk saat ini. Oke, dokter, ini apa yang menjadi penyebabnya, Dok? Ya, baik. Jadi kalau misalnya kita melihat data ya untuk penyebab terseringnya itu adalah sindrom nefrotik. Sindrom nefrotik itu adalah salah satu kelainan pada ginjal ya, yang awalnya dia menyebabkan bengkak, kemudian keluarnya protein melalui urin gitu. Nah, sebagian dari sindrom nefrotik ini ya ada yang tidak berespon dengan terapi-terapi biasa ya, dan memang kalau kita baca literatur dari internasional juga bahwa 5% dari anak-anak sindrom nefrotik ini bisa mengalami gagal ginjal tahap terminal ya, sehingga perlu menjalani dialisis. Itu pertama yang paling banyak. Yang kedua adalah penyakit bawaan dari ginjal dan saluran kemih. Jadi memang ada sebagian anak-anak itu terlahir dengan kondisi ginjal dan saluran kemih yang tidak normal gitu. Entah posisinya di ginjalnya atau di saluran kemihnya atau di kandung kemihnya. Nah, ini juga di kemudian hari bisa berisiko untuk mengalami penyakit ginjal kronik atau penyakit ginjal tahap akhir terminal ya, sehingga membutuhkan cuci darah. Nah, kelainan lain juga ada penyakit peradangan pada ginjal atau kita sebut sebagai glomerulonefritis ya, seperti lupus contohnya. Ini juga ada beberapa pasien kita yang mengalami cuci darah karena awalnya mengalami penyakit tersebut. Oke, dokter, tapi kalau pola hidup yang kurang bagus, Dok, seperti makan makanan manis, itu apakah juga menjadi pemicu dari gagal ginjal, Dok? Ya, betul sekali. Jadi memang obesitas, kemudian diabetes, hipertensi yang diakibatkan oleh gaya hidup yang tidak baik, itu juga bisa memicu penyakit ginjal, tapi itu terjadinya memang di kemudian hari. Jadi itu bisa terjadi pada remaja, bahkan pada dewasa, apabila tidak ditangani dengan baik gitu. Nah, jadi memang betul sekali bahwa kita harus menjaga pola hidup sehat, mulai dari anak-anak tentunya dengan menjaga berat badan ideal, kemudian menjaga pola makan juga, pola makan yang sehat, real food, menghindari terlalu banyak konsumsi garam dan gula, itu penting. Olahraga juga penting ya untuk menjaga fungsi ginjal. Tapi kalau misalnya kita berbicara dengan isu yang viral saat ini bahwa banyak anak-anak yang mengalami cuci darah di RSCM, memang bukan dari sana penyebab utamanya ya gitu. Itu lebih ke nanti di kemudian hari yang harus kita cegah gitu. Jangan sampai setelah dia dewasa nanti mengalami penyakit ginjal. Karena kalau kita bicara penyakit ginjal, penyebabnya ya penyakit ginjal tahap akhir yang membutuhkan cuci darah antara orang dewasa dan anak ini berbeda. Kalau di orang dewasa memang benar yang paling banyak itu adalah diabetes dan hipertensi. Tapi kalau pada anak itu sebagian besar adalah tadi penyakit ginjal bawaan dan juga peradangan pada ginjal yang paling sering gitu. Jadi itu kurang lebih ya klarifikasi ataupun meluruskan ada beberapa isu mungkin yang
kurang tepat gitu ya mengenai hal ini. Baik, terima kasih banyak Dr. Reza Fahlevi, dokter spesialis anak di RSCM telah berbagi informasi bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat selalu dokter, selamat siang.